Dalam pemilu 31 Juli 1932, Partai Nazi untuk pertama kalinya menjadi partai terbesar di parlemen. Secara keseluruhan, Partai Nazi berhasil memperoleh 230 kursi. Pada tanggal 2 Mei 1933, semua serikat dagang terpaksa bubar dan ketua-ketuanya ditahan. Beberapa di antaranya dikirim ke kamp konsentrasi. Front Buruh Jerman dibentuk sebagai organisasi yang memayungi semua pekerja, pengurus, dan pemilik perusahaan, sehingga merefleksikan konsep sosialisme nasional dengan semangat komunitas rakyat Hitler. Pada akhir Juni 1933, partai-partai lain diintimidasi Nazi agar bubar. Pada 30 Juni sampai 2 Juli 1934, Hitler menargetkan kelompok oposisi dan para pemimpinnya bersama sejumlah lawan politik Hitler yang kemudian dikumpulkan, ditahan, dan ditembak mati. Saat komunitas internasional dan sejumlah masyarakat Jerman terkejut akibat pembunuhan itu, banyak kalangan di Jerman melihat Hitler sedang menegakkan ketertiban. Setelah Presiden von Hindenburg meninggal dunia, Hitler lantas menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dan secara formal diberi nama pemimpin dan kanselir. Sebagai kepala negara, Hitler menjadi komandan tertinggi angkatan bersenjata. Sumpah setia tentara yang biasa diganti menjadi sumpah setia kepada diri Hitler, bukannya jabatan komandan tertinggi atau negara. Pada 19 Agustus 1934, Hitler menggabungkan kepresidenan dengan kekanseliran, sehingga dia menjadi pemimpin tertinggi bahkan di atas hukum dan undang-undang. Hitler tidak mengizinkan adanya oposisi, baik individu maupun kelompok yang mengkritisi atau menentang dirinya dan partainya walau sekecil apapun. Pada awal 1938, Hitler memakai taktik pemfitnahan untuk mengonsolidasikan kekuatan militernya. Semua lawan politiknya menjadi sasaran. Hitler mengambil alih jabatan komandan bertugas Blumberg sehingga ia bisa mengendalikan angkatan bersenjata secara pribadi. Ia kemudian mengganti Kementerian Perang dengan Komando Tinggi Angkatan Bersenjata yang dipimpin Jenderal Wilhelm Keitel. Pada hari yang sama, 16 jenderal dipecat dan 44 lainnya dipindah tugaskan karena tidak pro-Nazi. Pada awal Februari 1938, 12 jenderal dipecat. Sejak itu petualangan Hitler sebagai seorang diktator sejati mengarungi birahi kekuasaannya semakin menggila dan menjadi-jadi. Tidak ada jalan dan cara yang dapat menghentikan kezaliman Hitler kecuali dengan gempuran senjata oleh mereka yang menentangnya, sehingga mampu mengakhiri segala kejahatannya dan partai Nazinya yang kejam dan bengis. Pada tanggal 30 April 1945, Hitler pun mati. Itulah akhir hidup para diktator. Semuanya mati. Tidak ada satupun di muka bumi ini para penguasa yang hidup kekal abadi. Mereka hanya mencicipinya sekedar beberapa tahun saja. Para raja, para pangeran, kaisar, kanselir, perdana menteri, presiden yang zalim, semuanya pasti mati, pasti binasa.